Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 23005420072. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Aset Daerah yang bertemakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah serta pengadaan. Next. Next. Baiklah, materi pertama yaitu perencanaan kebutuhan BMD. Pasal 18 ayat 1. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ayat 2. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan BMD yang ada pada pengelola barang atau pengguna barang. Ayat 3 yaitu perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus dapat mencerminkan kebutuhan real BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Pasal 19 ayat 1 yaitu perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja atau renja SKPD ditetapkan. Ayat 2 yaitu perencanaan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam penyusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Next. Pasal 20 ayat 1 perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada renja SKPD. Ayat 2 yaitu perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 kecuali untuk penghapusan berpedoman pada yang pertama itu ada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Standar kebutuhan barang yang dimaksud pada ayat 2 huruf B adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan penghitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. Ayat 5 yaitu standar harga yang dimaksud pada ayat 2 huruf C adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 dan 5. Next. Pasal 21, penetapan standar kebutuhan yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B mempedomani peraturan perundang-undangan. Penetapan standar barang dan standar kebutuhan yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dan B dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. Pasal 22, pengguna barang dan kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. Next. Pasal 23, pengguna barang menghimpun usulan RKBMD. Pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengelola barang. Pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Data barang pada pengguna barang atau pengelola barang yang dimaksud pada ayat 3 antara lain yaitu laporan daftar barang pengguna bulanan, pengguna semesteran, pengguna tahunan, pengelola bulanan, pengelola semesteran, pengelola tahunan, dan barang milik daerah semesteran dan barang milik daerah tahunan. Pada ayat 5, pengelola barang dalam melakukan penelaahan yang dimaksud pada ayat 3 dibantu pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola. Pejabat penatausahaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 5, hasil penelaahan sebagaimana pada ayat 3 merupakan dasar penyusunan RKBMD. Next. Pasal 24, RKBMD yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan renja dan anggaran SKPD. Pasal 25 ayat 1, RKBMD pemeliharaan barang milik daerah terhadap A. Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak, barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara, barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain, barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan. Ayat 2, RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1B.
LKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Next. Materi selanjutnya itu ada lingkup perencanaan kebutuhan BMD. Pada pasal 26, perencanaan kebutuhan BMD meliputi perencanaan pengadaan barang milik daerah, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, perencanaan pemindahantanganan barang milik daerah, perencanaan penghapusan barang milik daerah. Pada pasal 2, perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. Lalu perencanaan pemeliharaan barang BMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. Lalu perencanaan pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada huruf C. Selanjutnya perencanaan pemindahan BMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf D. Lalu perencanaan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Next. Berikut tata cara penyusunan RKBMD pengadaan BMD pada pengguna barang. Pada pasal 27, kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pengadaan BMD di lingkungan kuasa pengguna anggaran yang dipimpinnya. Pada ayat 2, kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengguna barang paling lambat minggu kedua bulan Mei. Pasal 28, pengguna barang melakukan penelaahan atas usaha RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 pada minggu ketiga bulan Mei. Ayat 2, dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang, penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan yang pertama itu ada kesesuaian program, perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat 20 ayat 1 dan ayat 2. Next. Yang kedua itu ada ketersediaan BMD di lingkungan pengguna barang. Pasal 4, hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang yang dimaksud pada ayat 3. Pengguna barang yang paling sedikit memuat informasi yaitu nama kuasa pengguna barang, nama pengguna barang, program, kegiatan, data daftar barang pada pengguna barang, daftar barang pada kuasa pengguna barang, rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. Pasal 29, hasil penelaahan pengguna barang atas usulan RKBMD, pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat 4 ditandatangani oleh pengguna barang. Kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. Next. Selanjutnya yaitu pasal 30. Kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan kuasa pengguna barang yang dipimpinnya. Kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengguna barang paling lambat minggu kedua bulan Mei. Pasal 31. Pengguna barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat 2 pada minggu ketiga bulan Mei dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pengguna barang mengikut sertakan pejabat penata usahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan. Penelaahan susulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan atau input penyusunan RKBMD pemeliharaan yang paling sedikit mengacu pada daftar barang kuasa pengguna barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara. Next. Pasal 32. Hasil penelaahan pengguna barang atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 ditandatangani oleh pengguna barang. Kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pemeliharaan barang
milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagai dimaksud pada ayat 1 untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. Pasal 33. Pengguna barang menghimpun RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan dari kuasa pengguna barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 untuk disampaikan kepada pengelola barang. Next. Selanjutnya itu ada tata cara penelaahan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada pengelola barang. Pada pasal 34, penelaahan atas RKBMD pengadaan BMD dilakukan terhadap relevansi program dengan rencana keluaran atau output pengguna barang, optimalisasi pengguna barang milik daerah yang berada pada pengguna barang, dan efektivitas pengguna barang milik daerah yang berada pada pengguna barang telah sesuai dengan peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD. Pada pasal 35, hasil penelaahan RKBMD pengadaan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 34 ditandatangani oleh pengelola barang. Next. Pasal 36, penelaahan atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya. Penelaahan atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada pengguna barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. Next. Pada pasal 37, hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 36 ditandatangani oleh pengelola barang. Pemeliharaan yang dimaksud disampaikan oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Pada pasal 38, RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dari pengguna barang ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh pengelola barang dan ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Next. Pasal 39, pengguna barang dapat melakukan perubahan RKBMD. Perubahan RKBMD dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD. Penyusunan RKBMD disampaikan dengan pasal 38 berlaku secara mutasi dan terhadap penyusunan perubahan RKBMD. Pasal 40 dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, penyusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan dan rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Next. Selanjutnya yaitu ada pengadaan. Pada pasal 41, pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien dan efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada gubernur, bupati, wali kota melalui pengelola barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.